Bab 1170. Setelah berbicara, William melambaikan tangannya dengan sangat marah dan memberi isyarat mohon kepada Ratu, memberi isyarat kepada Ratu untuk masuk ke dalam, jelas tidak ingin Ratu menjemput Lin Yu. Ratu melirik Lin Yu, wajahnya suram dan dia tidak berbicara, dia menoleh dan masuk. Tuan He, kali ini, pihak Huaxia Anda benar-benar melalaikan tugas. Pangeran Louis datang untuk menyapa Lin Yu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan cepat menuju gerbang. Meskipun dia memiliki kasih sayang yang besar untuk Lin Yu, dia tidak bisa mengatakan hal baik untuk Lin Yu kali ini. Bagaimanapun, sifat insiden ini terlalu serius. Dalam upacara besar seperti itu, sifat buruk seperti itu terjadi. Aksi pembunuhannya luar biasa. Untungnya, neneknya tidak memiliki masalah saat ini, jika tidak, seluruh keluarga kerajaan mereka akan sangat terguncang. Selain itu, neneknya ditentang dan dihalangi oleh banyak kekuatan domestik dan Eropa Barat. Setelah kejadian ini, dia memberikan alasan kepada sekelompok orang untuk menggunakan topik tersebut. Keluarga kerajaan mereka juga menghadapi tekanan yang luar biasa, jadi mereka saat ini, tekanan ini harus dialihkan ke China dan Lin Yu. Putri Dinah melirik Lin Yu dengan takut-takut, tidak banyak bicara, berbalik dan mengikuti kakaknya dan berjalan ke dalam. Jiarong, keluarga kerajaan dan barat sangat memusuhi kita. Bisakah kita menjelaskan masa lalu? Melihat sikap anggota keluarga kerajaan, Han Bing bertanya dengan curiga, beberapa khawatir apakah rencana sebelumnya akan berhasil. Jangan khawatir, pasti tidak ada masalah, ini tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Lin Yu mengangguk dengan percaya diri, lalu mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dan melihat-lihat, mengangkat kakinya dan berjalan menuju markas kesehatan. Han Bing juga dengan cepat mengikuti. Tuan Ho, apa pendapat Anda tentang serangan terhadap Ratu? Tuan Ho, apa alasan utama serangan Ratu? Apakah pekerjaan keamanan China Anda terlalu lalai? Tuan Ho, siapa orang yang menyerang Ratu kali ini? Apakah Anda pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya? Apakah Anda membiarkan mereka masuk secara tidak sengaja? Begitu Lin Yu berjalan melewati gerbang, sekelompok reporter media di halaman tiba-tiba muncul, mewawancarai Lin Yu satu persatu, dan topik yang mereka tanyakan sangat tajam. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kami bisa membiarkan mereka masuk? Han Bing segera dipermalukan oleh kelompok media yang sengaja memprovokasi ini, dan dia berteriak dengan marah, apakah maksud Anda kami berkolusi dengan kelompok gangster ini untuk membunuh Ratu terlebih dahulu? Saya tidak bermaksud begitu. Siapa wanita ini? Mengapa Anda bereaksi begitu keras terhadap pertanyaan yang saya ajukan? Apa hubungan antara Anda dan insiden ini dan geng gangster? Seorang reporter wanita asing mengangkat mikrofon dengan agresif dan bertanya pada Han Bing. Han Bing melangkah dengan amarah, ingin mencukur telinga reporter wanita itu dengan keras, tetapi sebelum tangannya diangkat, Lin Yu meraihnya, dan Lin Yu tidak memiliki sedikit pun kemarahan di wajahnya. Mengatakan sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk bertanya. Jika kamu ingin tahu, saya akan segera menjawab pertanyaannya di konferensi pers. Saat dia berkata, dia meraih tangan Han Bing dan berjalan cepat menuju pintu aula. Tuan Ho, tolong ungkapkan dulu. Ups. Tuan Ho, apakah Anda menghindari sesuatu? Tuan Ho, kamu, engah. Kamu sangat menyakitiku. Beberapa wartawan dengan enggan melangkah dan terus mengepung Lin Yu, tetapi Lin Yu tidak berhenti di bawah kakinya, dan berjalan lurus ke depan. Sheng Sheng menghancurkan semua orang. Tubuh padatnya seperti mesin yang keras. Reporter yang mulai mengajukan pertanyaan merasa sesak di dadanya dan berteriak lagi dan lagi. Han Bing mengikuti di belakang Lin Yu dan tidak bisa menahan senyum diam-diam ketika melihat adegan ini, merasa sangat lega. Setelah memasuki aula,
Beberapa anggota staf markas kesehatan buru-buru menyapa Lin Yu dan memberitahunya bahwa Hao Ningyuan sudah berada di ruang kuliah. Kemudian Lin Yu membawa Han Bing langsung ke ruang kuliah. Saat ini, sejumlah besar wartawan media sudah berkumpul di ruang kuliah. Banyak wartawan di luar pintu juga masuk. Tidak lama kemudian, ruang kuliah yang besar hampir seluruhnya tertutup. Itu penuh sesak. Tampaknya masalah ini benar-benar ditanggapi dengan serius oleh komunitas internasional. Lin Yu menyipitkan matanya dan melirik sekelompok orang, terutama ketika dia melihat sekelompok reporter dari stasiun TV Jepang tertawa dan tertawa. Matanya tidak bisa menahan secercah cahaya melintas di matanya, dan dia berbalik dan berjalan cepat menuju mimbar di depan. Pada saat ini Ratu, Pangeran Louis, dan Putri Dinah sudah duduk, dan William berdiri di belakang Ratu, berbicara dengan Hao Ningyuan dan beberapa pejabat tingkat tinggi di markas kesehatan. Kulitnya sangat jelek, dan Hao Ningyuan dan yang lainnya menggerutu. Mengangguk berulang kali, keringat dingin di dahinya. Lin Yu berjalan ke depan dan menyapa Ratu lagi, meskipun Ratu tidak berbicara, dia mengangguk dengan ekspresi muram. Meskipun Ratu sangat tidak disukai oleh Lin Yu tidak mengeluh sama sekali. Dia sangat terpesona dan bahkan berterima kasih kepada Ratu. Dia bersyukur kualitas psikologis Ratu cukup kuat untuk tidak terintimidasi oleh kejadian ini. Jika Anda berubah menjadi sesuatu yang biasa, wanita tua seusia ini mungkin akan takut mati bahkan jika dia hanya ketakutan. Itu akan menjadi masalah yang serius. Setelah melihat Lin Yu, Hao Ningyuan menyapa Tuan William, lalu buru-buru berbalik dan berjalan menuju Lin Yu, bertanya dengan mendesak, "Jiarong, apakah kamu benar-benar yakin tentang masalah ini? Jika kamu menjelaskannya hari ini, tidak, kita dalam masalah serius." Seperti yang saya katakan sebelumnya, William berkata bahwa bahkan Amerika Serikat terlibat dalam masalah ini, dan sebagian besar negara di dunia menekan kita. Hao Ning tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin dari dahinya dengan lengan bajunya, dan dia tampak panik. "Jangan khawatir, Paman Hao, aku tidak hanya akan memuaskan mereka, tapi juga membuat mereka menghargai kita." Lin Yu Hong Hao Ningyuan menunjukkan senyum penuh makna. Hao Ningyuan memberi Lin Yu pandangan tertegun, merasa bahwa Lin Yu sepertinya berbicara dalam mimpi, tetapi melihat kepercayaan Lin Yu, dia tidak bertanya lagi, dan secara langsung mengumumkan dimulainya konferensi pers secara resmi, dan kemudian dia membuat nada. Pidato yang tulus pada dasarnya dimaksudkan untuk meminta maaf atas serangan terhadap Ratu. Setelah dia selesai berbicara, banyak reporter yang hadir langsung angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Semua pertanyaannya tajam. Mereka masih mempertanyakan ketidakmampuan petugas keamanan China, atau tentang bagaimana gerombolan penjahat itu terlibat dalam upacara pembukaan hari itu. Dan tujuan kelompok penjahat ini untuk membunuh Ratu. Hao Ningyuan berkeringat banyak untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana menanggapinya. "Jangan khawatir, semuanya, biarkan aku menjawab pertanyaanmu di bawah ini." Lin Yu berdiri tidak tergesa-gesa saat ini, dan pada saat yang sama mengguncang disu di tangannya ke arah kerumunan, dan berkata, "Jawaban yang Anda inginkan semuanya ada di sana, dan mereka jauh lebih menarik daripada yang Anda pikirkan."